Oke, oke, Kak Edo. Jadi kesibukan saat ini apa nih Kak Edo? Mungkin bisa perkenalan dulu lah sekaligus cerita-cerita kesibukannya apa nih? Kayaknya sibuk banget kan, ngisi acara di sana ini. Luar biasa. Ya, terima kasih. Saya sapa dulu semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun sahabat dari bahagia bertumbuh berada ya. Luar biasa, terima kasih saya diberikan kesempatan ini oleh Kak Penda yang cantik dan manis ya. Wes, wes. Posisinya di mana ini sekarang ini? Ini masih di Jogja, nggak Dari bisa pulang Jogja ke ya. Palembang. Ya, jadi alhamdulillah walaupun jarak berapa kilometer ya dari kota Palembang sampai ke Jogja kita bisa dipersatukan oleh Instagram ini. Hmm. Ya, saya benar Irido Panireza. Kesibukan saya saat ini sebagai dosen ASN di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Wes. Tempat alumninya Kak Penda juga ya, Oh S1-nya iya psikologi. dong, iya dong. Eh, Kampus ya, kebanggaan itu. itu aktivitas utamanya. Saya Hmm. aktif mengajar. Selain itu, diberikan beberapa amanah, Hmm. amanah organisasi. Seperti saya, alhamdulillah aktif di Asosiasi Psikologi Islam Himpunan Psikologi Indonesia (HIMSI) wilayah Mm-mm. Sumatera Selatan. Terlibat juga beberapa kegiatan HIMSI Sumsel, organisasi itu organisasi keilmuan. Kalau Mm. organisasi lainnya IKAPI anggota saja ya, Ikatan Keluarga Alumni Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Nggak jadi koordinator lagi nih sekarang. Enggak, sudah ada regenerasi. Ya, Baik, baik, regenerasi baik. adik-adik yang lebih energik ya. Oh, baik, baik, baik. Itu Mm-mm, aktivitas mm-mm. utamanya Kak Wenda ya. Oke, yang tidak utama banyak juga nih. Apa aja nih? Yang tidak utama, ini yang paling utama justru. Yang paling utama. Yang Mm. paling utama eh, sejak tahun 2017 itu saya sebagai seorang suami. Oh, baik, baik. Ya, Sudah punya sorry istri ya, jadi ya? Mm, sudah satu. Oh, mohon maaf. yang tahun 2020 ini alhamdulillah saya diamanahkan seorang putra. Nah, itu yang paling utama. Selain itu, ya saya aktif menulis Mm, di mm, beberapa artikel jurnal mm-mm, eh, sejak tahun 2015 sih, bisa dilihat ya, promosi dikit, mempromosikan diri, bisa mm, dilihat di Google Scholar mm. ya. Iredo Fani Eh, Reza gitu ya nyarinya ya. benar benar sekali, Irido Fani Reza, cari saja, mudah-mudahan ada yang bermanfaat sedikit Mm, tulisan saya tersebut bisa mm. dikutip untuk Ya. kuliah ataupun hanya ingin tahu saja. Hmm. Itu Kak Benda yang Oke, luar untuk, biasa. Kak Edo ini juga masih jadi pengurus di ini ya, Sikis ya, Kak? Apa ya, selain ketuanya itu nih? alhamdulillah editor in chief-nya Wes, editor and chip. jurnal, ya bahasa kerennya ya, Hmm. itu salah satu jurnal psikologi di Indonesia, jurnal Psikis, eh, jurnal psikologi Islami di bawah Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang, itu di bawah kepemimpinannya juga dekan kita yang kece ya. Banyak mahasiswa sih yang bilang Betul. gitu. Profesor Hmm, Rizanto MA ya. betul, betul. Alhamdulillah sejak terbitan tahun kemarin itu akreditasi Sinta 2. Wes, luar biasa loh. Cepet ya pergerakannya ya, sampai sekarang udah Sinta 2 dari awal dulu munculnya. Kategorinya cepet nih. Eh, Ya butuh nggak? proses juga. Ada gangguan sedikit ya sepertinya. Tidak jadi masalah, tidak Mm, mengapa. Itu terbitnya pertama 2015 sebenarnya Kak Penda. mm, Ya, mm, pertama itu oleh Pak Alhamdu ya, yang di mm, awal. Alhamdu MID PSI yang berintis awalnya. Di tahun 2016 itu saya yang pegang, ya berkembang lah, ada proses menuju ke akreditasi, didukung oleh dekanat, mm, provinsi mm. dan beberapa dosen lainnya.
termasuk Dr. Muhammad Uyun, pernah menjadi editor in chief juga beliau pada saat itu. Pak Zaharudin juga pernah menjadi editor in chief. Baik. Ya alhamdulillah bisa terakreditasi Sinta 2. Ya Hmm. silakan yang mau masukin tulisan. Nah, ujungnya promosi. Oke, tapi itu luar biasa sih. Maksudnya banyak juga jurnal di Indonesia yang sudah lebih lama karirnya tapi belum bisa mencapai Sinta 2. Jadi itu apresiasi banget ya atas kerja keras Pak Iredo dan tim gitu ya. Wah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang religius dan psikologi sejahtera atau sebenarnya kesejahteraan psikologis ya, bahasa psikologinya ya Pak Edo ya. Ya, Ya, religius dan kesejahteraan kesejahteraan psikologis. psikologis atau bahasa kerennya tuh PWB gitu ya. Ya, Tapi benar. sebelum lebih lanjut sebenarnya mungkin boleh sharing dulu arti dari religius itu sendiri sebenarnya apa sih Kak Edo? Saya kebiasaan manggil kakak nih, jadi kadang kakak, kadang pak, kakak aja lah ya. Kakak aja lah. Biar biar Ya, lebih muda. biar lebih mudah kan memang masih muda juga kan? Betul, betul. Ya, Oke, sebenarnya religius itu apa sih, Kak? ya. Arti. Hmm. Arti makna dari religius itu sendiri, religius itu sebenarnya dari bahasa Inggris ya, religius. Benar. Ya, walaupun jika kita melihat di KBBI ya, Mm-mm. KBBI offline, religius itu sendiri udah masuk di dalam KBBI ya. Nah, itu merupakan sistem kepercayaan terhadap zat yang lebih tinggi, yang sifatnya transenden. Hmm. Nah, yang sifatnya transenden, di mana di situ penganutnya diwajibkan untuk Mm-mm. menjalankan ritual, ritual Mm-mm. dalam hal ini ritual ibadah, Mm-mm. serta ada aturan-aturan, nilai, dan norma yang Mm-mm. tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan kebahagiaan Mm-mm. dunia dan akhirat. Wis, luar Jadi biasa. kurang lebih seperti itu. Berarti sebenarnya kepercayaan tetapi ada suatu perilaku gitu ya yang harus dilakukan terkait dengan kepercayaan tersebut gitu ya Kak. Benar, ya, Bahasa umumnya seperti itu gitu ya. ya benar sekali. Nah, sebenarnya kalau seperti itu berarti religius ini memang mengacu pada keagamaan sekali ya Kak. Apakah ini hanya untuk istilah satu agama tertentu atau gimana? Terkait dengan makna yang lebih dalam religius, Mm-mm. ya memang benar itu lebih menyatakan sebagai suatu agama ya. Nah, jika kita lihat khusus di Republik Indonesia ya, ada 6 agama yang diakui oleh negara. Nah, itu bisa dicek di laman Indonesia Go ID kalau saya nggak salah tapi ya, tolong Mm-mm. dicek lagi. Itu ada Islam, Mm-mm. Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, Mm-mm. jadi itu 6 agama yang diakui ya oleh Mm-mm. negara kita. Dalam ilmu psikologi sendiri, khususnya Psychology of Religion, kata religius itu diartikan sebagai agama tentunya dalam bahasa Indonesia, bukan mengkhususkan agama tertentu. Misal Islam Islam saja misalnya, atau Protestan, Katolik, Buddha saja, Konghucu, atau agama yang lainnya. Dalam artian ini bersifat universal. Ya, kata religius ini bersifat universal untuk semua agama. Seperti itu. Oke. Jadi memang bukannya terkait ke satu agama tertentu, misalnya Islam aja atau apa, tapi sebenarnya semua agama itu punya istilah religiusnya masing-masing ya, Kak ya. Ya, dalam perspektif Islamic Psychology sendiri, Mm-mm. agama religius itu dalam konsep Islamic Psychology Islam khususnya dikenal dengan kata din, ad-din. Nah, yang Ini Islam sebagian ya. sebagian Hmm. ulama itu bersepakat itu dinyatakan sebagai term untuk makna religius atau agama tadi. Ya, kalau di beberapa agama lainnya itu kurang familiar saya ya.
Tapi Tapi pasti di ada Islam, ya. ya, Ayo dia mungkin merujuk ke makna yang sama. follower-follower bahagia bertumbuh yang lain, mungkin yang luar non-Islam tadi sudah dijelaskan religius itu ternyata ada di semua agama nih. Boleh nih kalau seandainya yang agamanya lain saling sharing ya Kak ya, di Benar, kolom komentarnya benar. ya. Boleh banget. Ya, Atau mungkin kalau ada yang mau bertanya juga monggo boleh nanti langsung ketik sembari kita membahas soal ini dulu gitu. Oke, nah kemudian Kak, ada istilah religius, ada juga religiusitas, ada tambahan sitas gitu di belakangnya ya. Dan ini sering kalau kita baca artikel atau disebutin orang, tapi sebenarnya dua hal ini maknanya berbeda atau sebenarnya maknanya sama, religius dan religiusitas. ya, terkait dengan pemberian imbuhan ya, jatuhnya, Mm-mm. Mm-mm. bahan kata, ada yang disebut dengan religius, sebagaimana yang kita diskusikan tadi, ada juga religiusitas. Term religius sendiri itu dipakai di setiap agama. Maksudnya itu secara awam maupun secara teoritis itu ada penjelasannya. Untuk religiusitas ada makna kata sebutan lainnya itu religiosity. Bahkan di Mm-mm. Indonesia sering tumpang tindih. Ada salah satu eh, tokoh ya bisa dikatakan tokoh muda lah ya dalam ilmu Mm. psikologi namanya Subhan El Hafiz. Mm-mm. Beliau saat ini merupakan dosen di UHAMKA lagi lanjut di Malaysia. Dia melakukan penelitian yang juga diterbitkan di jurnal Psikis ya. Nah, bisa Oke, dilihat nanti lebih bisa lanjut. dicek-cek. Mm-mm. Ya, ada sebuah term yang sedikit tumpang tindih. Pertama tadi ada religiusitas, ada religiosity, ada keberagamaan. Nah, penyebutan Mm. katanya. Religiusitas sendiri cenderung seperti bahasa Indonesia ya, Mm-mm. religiusitas. Nah, tapi ada term lainnya yaitu keberagamaan. Nah, sebenarnya ini penyebutan makna yang sama. Apakah ada Oh. beda? Ya, apakah ada beda antara religius dengan religius? Kita gunakan religiusitas saja ya. Jadi Mm-mm. beberapa makna tadi sama. Nah, untuk perbedaan religius dengan religiusitas itu ada bedanya. Jika Mm. agama tadi merupakan sistem kepercayaan, Mm-mm. sedangkan religiusitas bahasa mudanya serangkaian perilaku beragama yang ditambahkan dari Oh. seseorang. Jadi sudah kepada tema ataupun variabel di dalam konsep teori psikologi, khususnya dalam hal Oh. ini Oh. psychology of religion. Ya Hmm. walaupun di psikologi yang lain, maksudnya tuh di bidang psikologi lain seperti klinis, Mm-mm. sosial juga banyak membahas yang ada yang membahas apa namanya religiusitas itu. Hmm. Oke, berarti yang psikologi banget, yang banyak diteliti orang gitu, itu lebih memang religiusitas ya. Karena religius ini sebenarnya perangkat yang lebih umum gitu ya, yang khususnya religiusitas gitu ya, Kak. Ya, Oke, berarti kalau gitu kita ngebahasnya tentang religiusitas terus aja ya, Kak ya, kalau gitu ya. Bener ya? boleh. Ya. Oke, oke, oke. Oke. Nah, kalau gitu Kak, sebenarnya secara psikologi sendiri gitu ya. Apa sih Kak pentingnya religiusitas itu di kehidupan kita, Kak? Ya. Hmm. Tadi dijelaskan religiusitas itu merupakan serangkaian perilaku beragama, bahasa mudahnya. Penting nggak dalam kehidupan gitu ya? Gimana sih Ya, pentingnya? Mm-mm. oke. Jika melihat manfaatnya itu sendiri, saya rasa saya pernah melakukan suatu kajian yang Mm. juga dibuktikan diterbitkan menjadi sebuah buku ya, yang sudah diterbitkan itu judulnya Psikologi Agama. Mm. Nah, itu ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang itu untuk beragama. Mm. Atau bisa disebut dengan sumber jiwa keagamaan manusia. Oke, Ini sumber jiwa ya, keagamaan. Mm. ya yang pertama ternyata kenapa dibutuhkan eh, religiusitas ini secara kompleks Mm. tadi? Karena merupakan faktor fisiologis.
Faktor Nah, dalam fisiologis. artian ya faktor fisik itu pun terbagi Hmm. dua. Pertama memang merupakan bawaan faktor Mm-mm. fisik ya. Kak Penda bisa apa ya? Touch ini kepala, pegang kepala ya. Ah, Mm-mm. sini secara fisik telah Mm-mm. dibuktikan juga oleh seorang ahli namanya Ramachandran. Mm-mm. Beberapa ahli lainnya, tepatnya di Mm-mm. bagian sini ya, ya, Sini. Mm-mm. Mm-mm. ya, bagian depan, seperti ahlinya Monaco, Goldstein, Harrington, yang menyatakan ada keterkaitan antara otak Mm-mm. secara fisikly dengan keberadaan Tuhan. Nah, ada yang Oh. disebut dengan bahasa Inggrisnya nanti salah ya, saya sebut dulu God God spot. Ya gimana bahasa Oh, yang benernya nyebutnya? God spot, God spot. God spot. Nah, karena Kak Penda ini Inggrisnya luar biasa ya. God Nah, spot. tidak tidak. Atau bahasa kitanya itu titik Tuhan ya. Di Titik, sini ya, Kak. ya, titik ketuhanan. Ada namanya lobus frontalis. Oh, oke. Di Di bagian lobus depan frontal. ini ada yang disebut dengan lobus frontalis. Mm-mm. Di Mm-mm. bagian ini itu merupakan God spot tadi. Nah, itu Hmm. ditulis oleh si Ramachandran. Oh, baru tahu Ternyata, nih. Mm-mm. Luar ternyata biasa. jauh sebelum penemuan si Ramachandran ini dengan penelitian ilmiahnya, dalam Al-Quran, dalam perspektif Islam lagi nih, Nggak Islamic apa-apa. Psychology, Yang non mengikutin dulu nggak apa-apa ya, karena pasti ya masing-masing agama ada kajiannya masing-masing gitu ya. benar. Ada surat Ar-Rum ayat 30. Nah, itu pun dibuktikan. Ternyata Hmm. dalam secara fisik itu ada. Itu Oh, dari bawaan genetik ya, genetik. secara fisik. Ya. Terus selain itu ternyata religiositas ini dibuktikan juga memunculkan adanya kesehatan fisik. Hmm. Karena dia serangkaian perilaku tuh misalnya dalam eh, agama Protestan ataupun Kristiani pergi ke gereja bentuknya ya, berdoa, Mm-mm. dalam Islam misalnya sholat, zikir, eh, dan ibadah agama lainnya itu memberikan suatu apa namanya manfaat fisik bagi kondisi diri. Itu yang pertama. Yang Mm-mm. kedua, faktor psikologis. Mm-mm. Karena manusia ini kan ingin happiness, bahagia, Betul. dan mengatasi permasalahan. Nah, Mm-mm. ketika ada masalah kan gitu, kusut ya, Kak Pendai, kusut, banyak masalah Betul. misalnya. Kita perlu suatu sumber yang menjadi coping bahasa psikologinya Mm-mm. atau cara Cara mengatasi ya permasalahan tersebut. Sehingga yang faktor kedua karena faktor psikologis. Yang ketiga tentunya Hmm. ada faktor sosial. Oh, sosial juga. Ya, faktor sosial. Kenapa? Seiring berkembang kita bertumbuh, bahagia bertumbuh ini ya. Ini bertumbuh dan berkembang, Bertumbuh dan berkembang. kita akan mendapatkan pendidikan. Faktor pendidikan yang utama sumbernya itu orang tua tentunya. Mm-mm. Kita dimasukkan ke lembaga-lembaga pendidikan dan rekan sejawat masyarakat. Nah, itu merupakan faktor sosial. Ketiga faktor Hmm. ini menjadi determinan dari kenapa dibutuhkan religius tersebut di dalam aspek kehidupan. Determinan itu apa, Kak? Nanti ada yang nanya nih. Kak, Ah, jangan pakai bahasa yang psikologis banget gitu. bahasa Determinan apa? sebagai pengaruh, sebagai yang Hmm. mempengaruhi seperti itu. Hmm. Berarti kalau tak ringkas sedikit, berarti religius itu penting karena memang akan mempengaruhi tiga aspek di kehidupan kita ya, dari segi fisik, kemudian juga psikologis, kemudian juga ke sosial kita, gitu ya Yap, Kak ya. Hmm. yap. Tuh luar biasa, banyak banget dapat ilmu tuh. Ayo teman-teman yang mau nanya silakan langsung di kolom komentar aja ya, sembari kita lanjut membahas gitu ya Kak ya. Oke, nah tadi kan kita udah ngomongin religius nih. Ternyata itu adalah suatu perangkat perilaku kita terhadap suatu kepercayaan kita gitu ya Kak ya, perilakunya. Nah,
Tadi kita juga sudah bahas, ini kita akan mengetahui gimana pengaruhnya ke kesejahteraan psikologis kita, atau yang kerennya orang sekarang tuh bilangnya PWB, psychological well-being gitu ya, sejahtera. Tapi sebenarnya kesejahteraan psikologis itu apa sih Kak? Maknanya apa sebenarnya? Ya, kesejahteraan psikologis atau yang disebut dengan psychological well-being atau yang disebut juga PWB tadi ya bahasa kerennya. Bahasa keren. Ya, saya mengutip salah satu tokoh ya, itu ada namanya Richard Burns. Dia menyatakan PWB ini mengacu kepada seberapa tinggi tingkat kemampuan seseorang untuk menerima keadaan dirinya dan membentuk hubungan positif dengan orang lain sebagai bentuk dimensi kepuasan dalam hidup. Hmm, Ya, oke. Berarti memang itu lebih ke kepuasan ya, tingkat kepuasan dalam hidup ya Kak ya. bisa dinyatakan seperti itu dalam hal ini menurut Richard Burns. Menurut Jadi si Richard Bonds. ya, Oke, ya siapa sih manusia yang nggak mau puas gitu ya dalam hidupnya ya, yang nggak mau merasa sejahtera gitu ya. Nih, sorry ya, saya lalu lalang karena saya lagi di kafe nih, lagi nyari wifi gratisan maklum anak wow, kos. enak ya. Mohon maaf. Oke, nah Itu terus kita rame di sana. cukup rame, suaranya kedengeran ya. Ya, Oke, oke. sorry sorry. Oke oke, tapi nggak mengganggu ya kak, maksudnya Tidak, nggak tidak, sampai jelas yang ya. oke oke, sip sip. Nah, kemudian Kak, apa pentingnya kita untuk menyejahterakan psikologis kita ini? Kenapa sih kita harus merasa sejahtera secara psikologis? Why gitu? Kalau nggak penting-penting banget kan ngapain kita capek-capek untuk mencari cara biar bisa sejahtera gitu kan? Ya, jika kita melihat pembahasan secara awam ya, maksudnya di lingkungan masyarakat ya. Biasa saya dekat rumah tuh kan biasa ada anak-anak muda, sekali saya deketin nongkrong itu sore-sore ya. Mm-mm. Eh, itu untuk membahas secara membahas khusus sejahtera psikologis ini, Mm-mm. kata yang cukup belum terlalu familiar ya untuk di Betul, masyarakat. Saya rasa seperti itu. Apalagi betul, betul. psychological well-being tadi ya, nah itu eh, kurang familiar ya untuk secara awam ya. Walaupun di kajian psikologi ini setelah banyak dikaji dalam perspektif psikologi dan ilmu lainnya juga mungkin ada. Nah, terkait dengan mengapa penting menyejahterakan psikologis kita, ya, ya kita jika melihat dari definisi tadi yang menurut Richard Burns tadi, ada korelasinya antara, Hubungan, ya ada hubungannya antara ya karena bawaan dosen jadi teringat karena udah lama apa ya tidak menguji ya ini jadi teringat kata-kata itu ya. korelasi ya. Ya hubungannya dengan pendapat WHO salah satunya ya. Hmm. World Mm-mm. Health Organization, Hmm. Organisasi Kesehatan Dunia, yang menyatakan orang yang sehat itu Mm-mm. memiliki empat kriteria atau dimensi ya. Apa aja tuh Kak? Ya, sehat itu ternyata bukan hanya sehat tuh terlihat oh gagah badannya, oh rambutnya rapi pakai pomade misalnya ya, Wes, jilbabnya cantik-cantik gitu jilbab ya. cantik ya. Hmm. Ternyata ada bukan hanya sehat secara fisik, tapi Hmm. juga sehat secara psikologis, Mm-mm. sehat secara sosial, dan Mm-mm. sehat secara spiritual. Wes, ada 4 Ada elemennya ya. ya 4 elemen lah bisa dikatakan yang Hmm. dinyatakan sehat ini. Nah, tadi dinyatakan Burns, PWB itu salah satunya bagaimana bisa berhubungan atau berinteraksi secara positif dengan orang lain. Nah, di situ ada dimensi Hmm. sosial. Bagaimana Oh, oke. dimensi sosial? Bagaimana seseorang itu dapat eh, hidup berdampingan, beradaptasi dengan lingkungan sosialnya itu salah satunya. Bahkan 4 dimensi ini berhubungan secara langsung juga ketika Oke. berbicara sejahtera psikologis.
Gimana tuh, Bahkan Kak? bahkan kenapa berhubungan ya? Secara mudahnya itu ketika misalnya Kak Penda lagi berbunga-bunga hatinya nih, ya, Wis. lagi eh, ada someone misalnya kan, nah ini someone ini secara psikologis itu bahagia, senyum-senyum sendiri. Nah, dengan harapan ketika lagi bekerja itu kan memberikan energi. Jadi psikologis dan fisik itu ada keterkaitannya, ada hubungan. Nah, ketika itu udah sehat, secara sosial nggak lagi yang ada sebutan senggol bacok jadi Kak Penda, ya, Betul, betul, betul. senggol senggol pukul ya karena orang sudah senang, sudah sejahtera. Nah, bahkan lebih dari itu akan memunculkan yang namanya kesehatan spiritual. Bagaimana seseorang itu bisa memahami dan menghayati sesuatu itu secara mendalam. Saya rasa seperti itu. Kenapa pentingnya untuk menyejahterakan psikologis ini. Jadi aspek kehidupannya akan menyentuh. Saya teringat ikut seminar beberapa hari yang lalu. Ada narasumbernya itu Profesor Abdul Mujib dari UIN Jakarta. Iya. Beliau membahas PWB juga secara singkat ya. Bahwasannya ada sedikit perbedaan dengan happiness. Jadi PWB ini bagian terkecil dari si happiness. Kalau kebahagiaan itu lebih secara keseluruhan. Kalau PWB itu lebih sifatnya yang bagian dari happiness tersebut. Ya. Oh, berarti gini ya Kak, dengan kita sejahtera secara psikologis, sebenarnya kita sudah mendekatkan langkah kita untuk menuju ke happiness atau kebahagiaan itu sendiri. Benar? Bisa dikatakan seperti itu. Sedangkan happiness ini adalah hal yang penting ya, karena siapa sih manusia yang tidak mau mencapai kebahagiaan gitu ya, yang mau merasa bahagia. Dan bahagia itu adalah emosi yang positif yang tentu normal sekali untuk diinginkan semua orang gitu ya Kak ya. Ya. Tuh ada yang pertanyaan, boleh ditampung dulu ya sembari melanjutkan sedikit. Kalau ada yang mau nanya lagi boleh nih, langsung ke kolom komentar ya Kak. Ya. Nah, terus kalau seperti itu, gimana Kak kita melihat atau ke diri kita gitu ya, tanpa harus mungkin ke psikolog, tanpa harus ke ahli gitu, kita melihat dulu ciri-cirinya kalau paling nggak kita tuh sudah mendekati sejahtera secara psikologis, syarat-syaratnya, ciri-cirinya. Itu gimana caranya Kak? Ada nggak yang bisa kita lihat untuk ke diri Ya. kita sendiri? Kebanyakan orang luar, orang luar nih, orang awam, menyatakan anak psikologi ini dapat meramal atau merumuskan, menentukan hidup seseorang gitu ya. Ya saya rasa, apalagi Kak Penda itu ahlinya ya, seorang psikolog, itu agak sedikit kekeliruan ya. Bukan berarti meramal, tapi ada measurement-nya atau pengukurannya. Nah, jadi ada indikatornya. Nah, senada dengan psychological well-being ini, tema ini sudah bukan baku, bahasanya apa? Sudah menjadi bagian dari kajian psikologi itu sendiri. Ada, saya kutip lagi nih, by data juga, menurut Riff, ya, ada enam kriteria yang bisa dinyatakan sebagai seseorang itu telah memiliki kesejahteraan psikologis atau psychological well-being. Pertanyaan yang muncul gitu, tapi mungkin jawabannya akan beranak pinak gitu ya, mungkin. Oke, yang pertama ya pertanyaannya adalah bagaimana stigma yang beredar yang bilang kalau lagi ada masalah berarti kita kurang iman. Apakah memang ada hubungannya nih antara religiusitas seseorang itu, religiusitas yang rendah sehingga menjadi penyebab orang itu seperti itu? Nah, gimana tuh Kak? Ya, terkait dengan keimanan ya, itu memang sifatnya fluktuatif ya. Fluktuatif maksudnya naik turun. Jadi nah ada pertanyaan tadi konsisten ya. Nah untuk konsisten inilah sulit. Jadi
terkait dengan seharusnya orang yang cenderung memiliki religiusitas Mm-mm. itu dapat mengatasi problem-problemnya, termasuk akan memunculkan psychological well-being ini. Nah, tapi Hmm. apakah ketika seseorang itu eh, tidak memiliki atau ada problem, ya ada problem, permasalahan, apakah itu dikaitkan dengan keimanan yang sifatnya rendah? Pertama, kita tidak bisa langsung menjudgment seperti itu. Mm-mm. Ya, hanya saja ketika dia sudah sholat dia laksanakan dalam perspektif Islam, ke gereja dia sudah laksanakan, ya. Jadi ada sebuah eh, sesuatu yang bisa dinyatakan ada kurang, ya. Misalnya yaitu pemahaman dan penghayatan dari keberagamaan yang dijalankan. Nah, Hmm. ketika seseorang tersebut cenderung sudah menunjukkan religius, dia menjalankan ritual-ritual keberagamaannya, akan tetapi masih cenderung ada hal-hal yang tidak memperlihatkan efektif dari keberagamaannya, itu bukan agamanya yang salah, tapi bagaimana seseorang itu menjalankan keberagamaannya. Bisa jadi Hmm. dia hanya sebatas simbolik, hanya simbolik. Kita perlu mengintrospeksi diri kita kembali, Mm-mm. ya. Apakah ritual yang kita jalankan itu pertama sudah kita pahami, sudah benarkah? Nah, perlu kita introspeksi. Oleh karena itu kata kakak tadi, bahwasannya jangan cepat puas, kita perlu mengeksplor kembali diri kita, mengupgrade diri kita terhadap pemahaman-pemahaman keagamaan dari agama manapun, Betul. misalnya dari agama-agama masing-masing yang saya maksud, ya. Dalam hal ini misalnya Mm-mm. Islam, yang wajib dulu itu yang dipahami. Misalnya esensi dari sholat, bacaan-bacaannya. Misalnya agama lain ke gereja, apa sih esensinya, ya? Apa itu kan ada ritual-ritual juga tuh yang saya Mm-mm. berteman dekat dengan, saya nggak tahu nanti dia lihat nggak ini, ya, namanya Leonardo Tambunan, ya. Dia Oke. sekarang nurse di salah satu rumah sakit di Sumatera Selatan, ya. Hmm. Kalau dia dengar ini, salam Leo, kita udah lama nggak jumpa, ya. Saya Hmm. teman dekat dengan beliau, beliau Protestan, ya, Hmm. ya, orang Medan, ya, dari namanya saja, ya. Nah itu Tambunan. dia, ya, setahu saya waktu saya berteman di tahun masih SMA SMA dulu, ya, sekitar tahun 2008, ya, Ketahuan di bawah, tuanya. ya, 2008 itu dia termasuk yang aktif menjalankan ritual keberagaman dia. Tiap hari Minggu Hmm. dia tuh ke gereja. Saya tahu soalnya habis dari gereja dia itu dia main ke rumah. Ah, itu. Hmm. Dia bawa kitabnya. Nah, Hmm. kebanyakan yang kenapa tidak efektif itu hanya sebagai simbolik, hanya sebatas Hmm. simbolik, ya. Tanpa adanya pemahaman dan penghayatan. Saya tidak menjudgment juga. Saya pun tetap belajar, masih belajar. Betul. Karena proses belajar itu adalah proses umur hidup. Betul. Saya rasa Setuju, setuju. untuk yang proses keimanan tadi, apakah itu rendah, tidak bisa langsung menjudge itu. Tapi Hmm. kenapa cenderung tidak efektif? Ya karena tanpa disertai pemahaman dan penghayatan dari keberagamaan yang dijalankan. Hmm, jadi nggak boleh ya Kak, kita langsung kayak nge-stigma orang, ih orang ini mungkin kurang iman nih, ini ada masalah, pasti intinya salah nih. Jangan ya, nggak boleh seperti itu ya Kak ya. Karena kan keimanan ini kayak kata Kak Edo tadi, hubungan yang transendental, hubungan yang dalam. Mungkin terlihat di luar tidak terlalu, tapi kita nggak tahu hubungan ke dalamnya seperti apa ya Kak ya. Ya, Tuh. Jadi jangan mudah menstigma orang gitu ya. Benar-benar, oke. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua tadi, Kak mau nanya, katanya ada salah satu psikolog, nah ini psikolog nih, mengatakan bahwa terkadang ibadah sebagai sarana pelarian diri saat terjadi masalah. Nah itu gimana ya Kak? Jadi ibadah itu dinilai sebagai sarana untuk pelarian diri kita ketika kita ada masalah.
Gimana nih menurut Kak Edo nih? Ya, eh, pertama seperti ini. Terkait dengan problem, permasalahan, dalam psikologi, ada kajian yang disebut, tadi saya sudah sentil juga sedikit sebenarnya, coping. Nah, Kopi. cara mengatasi permasalahan. Nah, kalau menurut James Nelson, coping dalam perspektif psikologi itu ada tiga. Hmm. Ada yang pertama, problem focus coping. Mm-mm. Yang kedua, emotional focus coping. Yang ketiga, religious coping. Hmm. Jadi, problem focus coping bagaimana fokusnya untuk mengatasi masalah dengan langsung ke titik apa sih yang menjadi masalahnya. Nah, itu yang dihindari. Hmm. Hmm. Emotional focus coping untuk merubah keadaan emosi. Emosi ini sering diartikan negatif ya. Sebenarnya bentuk emosi ini banyak ya Kak Penda ya. Setuju, benar. Emosi itu kan bagan yang besar kan. Di dalam emosi ada amarah, ada bahagia, ada sedih dan lain sebagainya. Jadi bagaimana merubah emosi yang ada dalam diri. Yang ketiga yaitu religious coping. Cara Hmm. mengatasi masalah melalui pendekatan keagamaan. Ini menurut orang Hmm. barat, Ya, James benar. Nelson. Ya, bisa dicari ya di e-booknya, cari saja. Insya Allah itu free, di gratis untuk mendownload ya. Itu orang barat ya, Pak ya? Ada Barat, Nielsen-Nielsennya, bukan orang Palembang ya, ya, Kak? bukan, bukan, Bukan. bukan. Lanjut, lanjut, James lanjut. Nelson. Nah, Hmm. memang benar, hanya saja terkadang informasi ini kita hanya memperolehnya setengah-setengah. Ya, saya tidak belum saya baru dengar juga psikolog yang katakan seperti itu. Psikolog ini ya. Ya Psikolog dari katanya tadi. pertanyaan rekan tadi, agama ini cenderung tempat pelarian. Ya, hidup ini yang memang dalam hidup ini memang semuanya itu adalah berlari ya. Hmm. Contoh dari revolusi industri pertama, 2, 3, dan 4 hingga bahkan Jepang itu Society 5 itu Hmm. berlari. Betul. Kalau kita tidak akan berlari, kita tidak akan hanya hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Hanya eh, memang kita perlu belajar dari yang masa lalu, tapi kita harus berlari. Nah, terkait dengan agama sebagai pelarian, kalau bahasa lebih santuinya, agama memang sebagai tempat salah satu sumber cara mengatasi permasalahan. Karena Hmm. dia bisa bermanfaat sebagai coping religius. Coping relish. Bahkan banyak ahlinya seperti Gerald G. Koenig, Kenneth E. Perjeman, itu yang saya sebut Inggris semua, orang barat ya. Bukan orang Yang Palembang ya? masih hidup, bukan. Yang bersatu dalam Fetzer Institute, Hmm. mereka merumuskan, saya lupa ya, kalau nggak salah 13 atau berapa gitu, eh, measurement indikator-indikator religiusitas. Nah, jika dilihat dari sana, memang cenderung sebagai tempat pelarian untuk mengatasi masalah. Nah, oke. Itu jawaban. Jawabannya. Berarti sebenarnya tempat pelarian di sini itu bukan pelarian dalam konotasi negatif, tapi memang agama itu bisa sebagai tempat kembali untuk merasa tenang, menyelesaikan masalah itu sendiri ya, Kak ya. Yap, Mungkin psikolog itu bahasanya terlalu ekstrim aja kali ya. Mungkin kita positive thinking ini, positive mindset. Mungkin kayak gitu. Oke, tuh teman-teman luar biasa banget loh sampai dapat pengetahuan mengenai 3 pendekatan untuk menyelesaikan masalah, coping problem. Dan ini sebenarnya coping ini juga yang sering dipakai oleh psikolog-psikolog juga sih ketika kita berhadapan dengan klien, Kak. Sedikit curhat nih jadinya kan. Maksudnya kan kita melihat masalah klien ini kan apakah memang lebih butuh untuk emosionalnya yang disentil gitu kan, ataukah memang langsung choose to the point to the problem, ataukah memang sisi religiusnya yang bisa kita sentil, tergantung orangnya masing-masing tadi ya Kak. Tuh luar biasa, jadi teman-teman dapat banyak pengetahuan baru nih. Oke, apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Sembari mungkin menunggu, ada satu sebenarnya pertanyaan saya yang pengen saya tanyain, pengen minta Kak Edo untuk berbagi pengalaman, walaupun tadi udah dibagi sih pengalamannya ketika meneliti yang gagal ginjal kronis gitu ya.
Itu sebenarnya pengalaman. Cuma mungkin kalau Kak Edo ada pengalaman lagi Kak, yang berkaitan dengan meneliti tentang religius dan kesejahteraan psikologis ini Kak. Pernah nggak ada pengalaman kayak itu? Karena belajar dari kasus itu sebenarnya cukup menyenangkan karena itu real gitu ya Kak, yang Oh, dialami. langsung Ada nggak? meneliti langsung maksudnya. Ada nggak Kak? Ya, tadi saya sudah ada sentil sedikit ya. Kalau langsung ke psychological well-being itu Mm-mm. sebagai PR saya, belum belum saya melakukannya. Hanya Hmm. terkait tentang religiusitas dengan beberapa aspek ada beberapa penelitian. Hmm. Saat ini saya sedang melakukan penelitian bersama Mm-mm. dengan salah satu dokter di Jakarta ya. Luar Itu biasa. terpilih terpilih ininya penelitiannya di penelitian SBKU Kemenak. Itu Hmm. seleksinya 2000 proposal pada saat itu ya. Wow. Hmm. Yang terpilih 23 proposal. Salah satunya tim kami. Nah, Luar itu biasa. ya itu yang kami teliti, eh, religious extremism dengan psikologi vulnerability, kerentanan Oh, psikologis. Ya, vulnerability. ya. Dengan Dr. Sahida Rena ya. Pernah dengar nggak Oh, Kak Rena? kebetulan pernah mengajar saya dulu. Oh, pernah mengajar ya. Ya, itu peneliti pertamanya, saya peneliti kedua. Wes, Nah, luar biasa. itu lagi berlangsung penelitiannya, lagi berlangsung. Hmm. Selain itu saya pernah melakukan penelitian religiusitas juga di awal-awal terhadap morality ya. Kalau yang berkaitan langsung dengan psikologis itu tadi yang saya sebutkan lagi berjalan dan dengan pasien GGK tadi. Jadi Gagal ginjal kronis. ya, religiusitas dapat bertindak sebagai coping ya. Coping religius itu di bawah asuhan Profesor Abdul Mujib ya di Hmm. rumah sakit di Jakarta ya. Hmm. Eh, Lebih efektif. Jadi si religiusitas dapat bertindak sebagai coping itu lebih Hmm. efektif ketika dengan dimensi vertikal dan horizontal. Maksudnya Oke. apa? Ketika dia melakukan pendekatan atau ritual keberagamaan yang sifatnya horizontal, ya, Ke atas. ya, dan juga vertikal. Horizontal samping. Oh, Vertikal ke samping ya, atas. vertikal Horizontal dan samping. horizontal. Jadi hubungan dengan Tuhannya dan hubungan sesama manusianya. Jadi itu secara bersama-sama akan menurunkan tema saya itu stress vulnerability Hmm. untuk penelitian saya. Nah, kalau langsung ke psychological well-being ini belum. Saya belum melakukan. Belum, belum Ya, melakukan. Oke, ya. tapi memang Ini menjadi sebenarnya PR ini. berhubungan. Sip. Ditunggu karyanya ya, Kak. Siapa tahu kan nanti penelitiannya ketika ngambil S3 gitu kan. Masya Allah. Oh, Masya Allah, amin. Kan kita nggak tahu ke depannya ya. Ya. Oke, oh, ini luar biasa sekali. Nggak terasa udah 1 jam lebih ngobrol-ngobrol dan materinya sebenarnya menarik untuk dibahas lebih dalam. Tapi karena ini IG Live, jadi memang cuma kulit-kulitnya doang gitu ya kayak. Aslinya untuk secara mendalam tuh masih banyak banget lagi bahasannya. Kita sudah dapat banyak banget pengetahuan yang baru. Tadi kalau teman-teman yang ngikutin dari awal yang nyatet gitu ya, itu sebenarnya banyak banget informasi-informasi yang sebenarnya bisa diterapin. Salah satunya yang aku suka banget ketika Kak Edo tadi menjelaskan tentang coping tadi sebenarnya cara penyelesaian masalah. Teman-teman jadi bisa belajar lebih jauh nih. Coping itu cara penyelesaian gitu ya. Nanti nanya lagi coping tuh apa? Apa itu coping-coping gitu kan? Oke, Kak Edo, mungkin sebelum live-nya kita tutup, karena ini untuk wilayah Jawa, terutama Jogja, lebih ke timur Hmm. sana, ini sudah mau mendekati maghrib, Kak. Yap. Nah, boleh dong dikasih closing statement-nya atau kata-kata motivasinya kepada sahabat-sahabat dari Bahagia Bertumbuh ini. Boleh, Kak? Monggo, Oke. Kak. Sudah disiapin ini. Bos, keren-keren. Apa, Kak? Boleh, Kak? Oke. Closing statement menutup IG Live Bahagia Bertumbuh Mm-mm. untuk semuanya para audiens. Jika mengamalkan agama kita dengan benar dan ikhlas, maka tiket kebahagiaan pasti kita dapatkan. Wis,
Ya Allah, luar biasa. Ini terkait dari apa ya, penjelasan yang tadi memahami dan menghayati tadi ini nyambung banget ya, Kak. Ya, jadi Oh, tuh. kuncinya benar dan ikhlas. Benar dan ikhlas. Oke, jadi melakukan tuh jangan setengah-setengah. Juga, jangan juga salah-salah ya, Kak. Harus benar dan juga ikhlas. Oke, Yap. luar biasa banget. Terima kasih Kak Edo, gitu Oke. ya. Oke, Kak Edo, makasih sudah membersamai dan sudah bersedia untuk membagikan sebagian ilmunya walaupun dengan berbagai keterbatasan yang tidak perlu kita jelaskan di sini, tapi memang sangat terbatas aslinya ya Kak ya. Ya, Luar biasa semangat untuk berbaginya. Mudah-mudahan kami doakan sukses selalu dan dipermudah langkah karir dan juga pendidikan ke depannya. Ya Kak ya. amin. Min. Oke, follower-follower, kalau ada yang mau mungkin berhubungan atau tanya-tanya sama Pak Irido, boleh ke Instagram Pak Irido langsung ya, Kak? Di apa nama Instagramnya? Mungkin boleh diketikkan di kolom komentar. Langsung nama Irido Fani Reza. Insya Allah Mm-mm. di seluruh dunia ini hanya satu. Masya Allah, hanya satu ya, oke. Dan juga Pak Edo ini sedikit promosi adalah Ketua API, Asosiasi Psikologi Islam Cabang Sumsel, ya Kak ya? Ya, alhamdulillah. Ah, alhamdulillah gitu. Nah gitu teman-teman, jadi kalau ada yang mau sharing langsung Kak Edo juga Kak Edo akan sangat terbuka sekali, apalagi sharing keilmuan ya. Sebagai dosen kan semangat banget ya untuk meladeni mahasiswanya ya. Luar biasa. Saya mewakili tim Bahagia Bertumbuh, mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan selama live ini gitu ya. Ke Kak Edo juga mudah-mudahan nggak kapok untuk diajak kerjasama lagi ya Kak ya. Siap. Sip. Oke, sehat selalu. Teman-teman juga tetap semangat. Semoga bermanfaat. Mungkin saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah. Ini diakhirin ya, Kak. Iya, Oke, terima kasih semuanya. Hmm? yang pertama tadi otonom, dalam Mm-mm. artian dia bisa mandiri. Yang Mm-mm. kedua, berupa penguasaan lingkungan. Dia Hmm. dapat bisa dinyatakan bentuknya beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga, dia ada kemauan untuk bertumbuh. Nah, sama seperti IG Hmm. yang bahagia bertumbuh ini ya. Jadi pertumbuhan pribadi. Nah, dia mau Mm-mm. berkembang. Mm-mm. Yang keempat, ada hubungan positif dengan orang lain. Nah, kalau ini lebih kepada manusianya, kalau yang penguasaan lingkungan itu secara umum menyeluruh. Pengaruh Yang menyeluruh. Oke. kelima, dia memiliki meaning of life, tujuan hidup. Nah, dia memiliki Hmm. tujuan hidup. Yang keenam, itu dia bisa menerima dirinya. Dia bisa menerima dirinya. Dia mandiri, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan, dia bisa memiliki keinginan untuk bertumbuh, ada hubungan positif dengan orang lain, memiliki tujuan hidup, serta menerima dirinya. Hmm. 6 aspek tersebut sebagai tolak ukur seseorang memiliki psychological well-being. Nah, tuh teman-teman diingat-ingat tadi. Jadi kalau nanti nanya-nanya, sebenarnya aku tuh udah sejahtera belum ya secara psikologis? Dilihat lagi ke dalam diri gitu ya. Apakah sudah bisa mastering lingkungannya? Apakah sudah lebih mandiri? Jangan-jangan masih kalau kemana-mana, aduh cari temen lah, aku nggak bisa kalau nggak ada temennya gitu. Itu berarti belum masuk kategori mandiri ya kak ya? Tidak 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 juga secara ekstrim, Nah, eh, gimana kalau tidak gitu? juga secara Kita minta ekstrim. jelasin. Ya, Jadi mandiri yang kalau secara dimaksud, umumnya gimana? ya mandiri yang dimaksud gini. Kalau slogannya kan trek aja gandengan kan, tak mungkin kita tidak membutuhkan orang lain. Karena Betul. mandiri yang dimaksud di sini adalah pada suatu waktu dia dapat menyelesaikan pekerjaannya itu sendiri, Hmm. tanpa ketergantungan dengan orang lain ataupun tanpa orang lain yang mengerjakan menyelesaikannya. Jadi ketika dia mendapatkan suatu amanah, dia mampu dan bisa menyelesaikannya. Seperti itu. Hmm. Terkait Nah, dengan tuh. ya. Nah, bukan Oke. berarti tidak membutuhkan orang lain, bukan seperti itu Iya. karena ada dimensi dia dapat berhubungan dengan orang lain dengan positif dalam artian yang sehat. Hmm.
Yang sehat, oh hubungan yang sehat. Nah, Ya. oke. Jadi karena saya sering nih Kak nemuin beberapa sih klien saya gitu ya, pasien itu Hmm. kalau apa ya suka merasa gelisah sendiri, kok aku sama teman-temanku kayak gini ya, kok aku sepertinya tidak terlalu bisa untuk bergaul dengan teman-temanku, kok aku sepertinya begini-begini, apa aku mengalami gangguan kayak gitu. Padahal belum tentu itu menjadi suatu gangguan juga, karena namanya manusia tentu memang butuh untuk orang lain ya Kak ya, butuh bantuan ya. Jadi ketika kamu terlalu tergantung dengan orang lain itu memang tidak bagus, tetapi ketika kamu bergantung dengan orang lain itu juga sebenarnya wajar, asal tidak terlalu gitu ya Kak. Benar, benar. Tuh, tuh ini not gitu ya. Jadi jangan mudah nanti self blaming kalau istilah kerennya, menyalahkan diri sendiri. Oke, nah terus Kak, kita masuk nih Kak, hubungannya nih Kak, mengapa menjadi religius bisa membuat religius itu bisa membuat psikologis kita sejahtera. Sebenarnya tadi udah di-mention Kak Iredo sih, cuma kita minta penjelasan yang lebih detail. Kenapa Kak? Ya. Kenapa secara ketika seseorang itu cenderung religius akan memiliki psychological well-being. Hmm. Kita bisa melihatnya secara utuh ke dalam religiusitas itu sendiri. Nah, Hmm. jika kita kutip by data lagi, salah satu tokoh juga yang mungkin Kak Penda kenal ya, ada namanya Ancok dan Nasori ya, Fuad Nasori, Hmm. itu menyatakan dimensi religiusitas. Dimensi religiusitas. Di mana religiusitas itu kalau dengernya aja tuh agama ya. Berarti kalau dalam Islam Hmm. sholat, Hmm. zikir, puasa gitu ya. Terus dalam agama Protestan ataupun Katolik pergi ke gereja, berdoa yang bentuknya memang merupakan simbol agama banget gitu. Nah, ternyata religiusitas di sini bukan hanya berdimensi kalau dalam Islamic psychology itu syariah atau Hmm. bentuk yang sifatnya eh, ibadah yang memang dikhususkan horizontal tuh ke atas ya. Ya, horizontal ke samping, vertikal ke atas, ke bawah. Vertikal berarti yang sifatnya vertikal. Nah, maksudnya hubungan Mm-mm. antara manusia dengan Tuhannya secara langsung. Ternyata dimensi religiusitas ini ada namanya dimensi akidah, keimanan, Mm-mm. ada Mm-mm. dimensi syariah, Mm-mm. ada dimensi akhlak, ada Mm-mm. dimensi pengetahuan dan penghayatan. Jadi di situ senada juga dengan salah satu Profesor Ahmad Mubarok, profesor psikologi Islam pertama di dunia, ya, masih Wow. hidup Mm. orangnya, benar. Mm. Dia menyatakan yang dinyatakan oleh beliau, agama itu memiliki dua perspektif. Ada perspektif doktrin, ada perspektif sosiologis psikologis. Mm. Mm. Nah, doktrin tersebut sama halnya dengan misalnya dimensi akidah syariah, di mana seseorang melakukan ritual-ritual yang simbol keberagamaan banget Mm. seperti itu. Mm. Mm. Nah, di sini ada juga di perspektif sosiologis psikologis. Contohnya Mm. yaitu bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain atau terusnya itu Mm. akhlak misalnya. Mm. Jika dirujuk ke dimensi indikator psychological well-being, itu ada hubungannya. Bagaimana ternyata agama ini, sistem yang ada dalam keberagamaan, bukan hanya membentuk hubungan transendental, Mm. hubungan yang lebih dalam antara Mm. manusia dengan Tuhannya, yang cenderung tidak tampak ya. Mm. Misalnya nih, ada orang di kafe lagi duduk, misalnya bibirnya gini-gini, apa Mm. haus atau apa orang mikirnya ya. Nggak jelas. Mm. Nah, bisa jadi dia lagi mengingat mengingat Tuhannya atau dia sedang melakukan ritual khusus dalam keberagamaannya. Nah, itu yang sifatnya transenden. Tapi juga misalnya membantu orang lain. Nah, misalnya itu juga bentuk ibadah juga, bentuk ritual keberagamaan juga.
di dalam religiusitas itu sendiri. Nah, dalam artian antara psychological well-being dengan religiosity ada hubungannya. Karena sama-sama sifatnya bukan hanya menyentuh psikologis, sosial, fisik itu sendiri, akan tetapi ada spiritual juga di sana. Kaitannya bisa dilihat dari dimensi keterkaitan hubungan dimensi masing-masing kedua terminologi. Oke, berarti memang dengan melakukan praktek-praktek religiusitas itu sendiri, mau agamanya apapun gitu ya, di agama dan kepercayaan masing-masing, itu bisa mengarahkan kita sebenarnya untuk merasakan perasaan-perasaan sejahtera atau sejahteraan psikologis ini sendiri gitu ya Kak? Idealnya seperti itu. Idealnya, Ya, idealnya. walaupun ada sering terjadi dasein dasolen ya, yang kita kenal apa itu, apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi itu tak Berbeda. sama, berbeda, benar. Ya, misalnya ya kenapa seperti itu? Ya itu tadi ada fenomena-fenomena psikologis ya, terkadang Ya, berbeda. betul, betul. Jadi idealnya seperti itu, tapi tantangannya tentu berbeda. Belum tentu sesuai dengan yang idealisnya tadi gitu ya, Kak. Ya, Oh, oke, oke, nggak berasa loh, sharingnya udah sampai jam 16.47 ini. Nanti kayaknya agak overtime ini, nggak apa-apa ya, Kak ya? Agak overtime beberapa menit nih. Artinya ya, pasti masuk ke live yang kedua. Oke. Mungkin ada dua pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin kita coba langsung skip dulu, minta tipsnya langsung dulu ya Kak. Gimana sih mm, Kak tipsnya untuk mengembangkan religiusitas dan kesejahteraan psikologis ini menurut pengalaman Pak Edo? Pak Edo ini waduh, sudah pengalaman. neliti ini nih. Kan sudah nelitinya sudah cukup banyak gitu, dan kalau ngecek nih namanya di Google Scholar tadi yang udah dipromosiin, udah bisa kecek tuh penelitian-penelitiannya apa aja. Ketika sudah meneliti kan pasti pengalamannya juga sudah cukup banyak gitu ya, menemui orang-orang dengan Masya masalah seperti Allah. ini. Wow, luar biasa. Tipsnya gimana nih Kak, biasanya Kak, untuk mengembangkan religius dan kesejahteraan psikologis ini sendiri? Ya, tadi statementnya dengan judulnya cenderung orang yang beragama itu pasti memiliki eh, kesejahteraan psikologis. Belum tentu Betul. seperti itu. Oke. Kita merujuk religiositas itu sendiri kan serangkaian perilaku beragama. Nah, Mm-mm. berarti ada bentuk-bentuk perilaku yang dia tampakkan dalam bentuk religiositas. Mm-mm. Psychological well-being pun ada bentuk-bentuk juga tadi yang ditampakkan yang telah Mm-mm. kita bahas tadi ya. Nah, Betul. bagaimana untuk meningkatkan ataupun biar ini efektif ya? Sebelum saya jawab itu, saya pernah ada pengalaman nih, Kak Penda, waktu saya Mm-mm. penelitian Mm-mm. dengan pasien GGK, Apa itu gagal GGK Kak? ginjal kronik. Oh, oke. Ya, Heeh. ya, itu saya berjumpa eh, dengan seorang pasien di Jakarta pada saat itu Mm-mm. yang menjalankan GGK sudah 7 tahun pada saat itu tahun 2014 2015 kurang lebih Oke, oke. 7 tahun menjalani hemodialisa cuci darah. Dia Cuci menyatakan darah. dia secara umum seorang Muslim, Mm-mm. tapi dia menyatakan seperti ini, saya tidak percaya lagi dengan Tuhan, Hmm. kata beliau. Dan itu langsung didengar oleh saya dan rekan Mm-mm. pada saat itu ya. Kenapa seperti itu? Karena dia merasa kecewa, kenapa di usianya yang udah masuk 70 tahun, dia seorang dokter hewan di salah satu dinas kota Jakarta ya, salah satu dinas kesehatan. Dia menyatakan seperti itu. Tidak pernah sholat lagi, dia Muslim. Sejak dia mengalami hal itu, tidak pernah sholat lagi katanya karena tidak ada manfaatnya untuk saya. Kenapa di usia Oke. saya yang sekarang ini saya diberikan sakit seperti ini? Wah itu saya Hmm. bertemu langsung dengan orang seperti itu. Itu secara praktis di lapangan ya. Nah, Betul, betul. ternyata secara teori juga dinyatakan ada sebuah perdebatan akademik.
antara orang yang setuju dengan religius dengan yang tidak terhadap aspek kehidupan. Contohnya itu ada Sigmund Freud, dia menyatakan Mm-mm. orang yang beragama itu bagaikan pasien neurosis. Oh, Tapi neurosis. Oke. ya ditentang juga dengan eh, oleh William James. Dia Hmm. menyatakan justru tidak seperti itu. Agama ini memiliki dampak-dampak positif terhadap eh, aspek kesehatan manusia. Ada perdebatan memang di dalam perdebatan akademik ya. Nah, jadi dalam hal ini religiositas di sini untuk meningkatkannya, pertama jangan cepat puas. Jangan Ya, cepat puas. ya, jangan cepat puas terhadap ilmu yang telah dimiliki. Tapi kita perlu selalu berproses. Apalagi yang kita anak pondok bukan misalnya ya, SD, SDN, SMP. Tapi tidak menutup untuk kemungkinan anak SD tidak lebih bagus dari anak pondok, bukan seperti itu ya maksud saya ya. Bisa jadi dia ada pendidikan di luar lainnya. Nah, tapi jangan cepat puas di sini. Artinya kita perlu mengupgrade ya, mengupgrade pengetahuan-pengetahuan agama kita kembali. Nah, biar memunculkan pemahaman dan penghayatan akan keberagamaan yang kita jalani. Nah, sehingga itu akan Hmm. berefek terhadap PWB itu sendiri. Ketika religiositas ini dilakukan dengan pemahaman dan penghayatan terhadap ritual yang dijalankan. Disitulah Jadi peran spiritualitas. jadi nggak cuma paham, tapi juga dicoba hayati ya Kak, apa yang Ah, dilakukan hayati, itu. ya benar. Tuh. Apapun itu ya prakteknya ya. Ya, Dan ini berlaku tentu untuk semua agama. Jadi nggak cuma semua muslim agama, aja. semua agama. Ini Ya, dicontohkan muslim karena kebetulan yang ngomongnya muslim, jadi ngertinya muslim gitu ya Kak. ya benar. Betul betul betul. Karena Oke. subjektivitas itu kan cenderung ada juga kan dalam diri. Betul 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 banget kita akuin itu. Oke. Oke, berarti lebih ke itu jangan cepat puas. Ada lagi nggak Kak selain jangan cepat puas Kak? Saya rasa untuk selain itu ya konsisten ya, Konsisten, istiqomah ya. Ya, konsisten istiqomah. ini yang yang sulit dilakukan ya. Tapi memang Mm-mm. harus selain kita jangan cepat puas tadi, harus belajar, istiqomah, harus dipaksa. Hmm, Eh, Tidak akan ada perubahan tanpa ada suatu paksaan, saya rasa. uh, Apapun itu saya rasa dalam kehidupan ini, paksaan dalam tanda kutip ini jangan dianggap hanya negatif ya. betul Contoh, betul. kita pun melaksanakan ritual agama sebenarnya ada reward and punishment-nya dalam psikologi. Ada hadiah, ada Hukuman. hukumannya. Nah, itu yang saya maksud dalam kutip paksaan tadi bisa dinyatakan seperti itu. Bahwasanya ketika kita paksa diri kita untuk berubah, kita bisa berubah. Hmm. Ya Hmm. itu. Gitu, luar biasa loh. Itu di note banget ya, tidak ada perubahan kalau tidak ada paksaan. Tapi paksaan ini juga bukan konotasinya negatif. Kadang ada hal-hal yang positif pun yang kemudian terpaksa merubah kita untuk melakukan suatu perubahan gitu ya, Kak. Ya, Luar biasa. Oke, berarti yang pertama tadi adalah bagaimana kita untuk tetap jangan cepat puas. Yang kedua itu adalah untuk kita konsisten melakukan praktik-praktiknya gitu ya. Betul, Kak? ya benar. Hmm. Ada lagi Kak, selain dua hal ini atau dua hal ini aja yang bisa kita praktekkan untuk kita Tiga, menumbuh? Ah, tiga. tiga. Oke, apa Yang lagi? tadi, Satu lagi apa nih? yang yang saya sebutkan terakhir tadi, jangan Apa cepat nih? puas, Ah, konsisten, paksa diri untuk berubah. oh ya, Gitu. paksa diri untuk berubah. Oke, berarti antara konsisten dan paksa diri untuk berubah ini saling berkaitan satu sama lain ya Kak ya? Ya, Oke. Tuh, luar biasa. Oke, tadi sebenarnya tuh ada yang ngomentarin sulit banget buat istiqomah atau konsisten. Ada aja hambatannya, Pak. Nah, ini nanti kita bahas ya, Pak ya. Gimana? ya. Oke, nah tapi ini waktunya tuh sebenarnya sudah mau Sudah lewat ya? habis.
Mm-mm, Oh, belum ya, boleh. belum dikit lagi. Belum, dikit lagi. Ini ya, mungkin ini 5 menit lagi selesai. Aku end-kan sebentar, kemudian nanti kita lakukan live lagi ya Kak untuk menjawab. Tadi ada beberapa pertanyaan yang menurutku penting banget untuk kita jawab. Boleh kan? Kayak gitu? Boleh. Oke. Mm-mm. Oke, jadi ini aku end chat, aku end dulu. Nanti teman-teman begitu bahagia bertumbuh live lagi, boleh masuk lagi, gitu ya. Iya. Mm-mm. Oke, oke, sebentar. Kalau gitu di end dulu ya. Thank Oke. you.